Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue bakalan ngeliatin meta gameplay terbaru Chess Dimension Rift Extreme dalam waktu 45 detik. Dan yang kedua, gue bakalan ngasih tahu cara menentukan status kedua atau secondary status, dan status ketiga, keempat, kelima, atau juga yang bisa disebut dengan additional effect yang tepat buat build kamu. Dan yang terakhir, sebagai bonus, gue bakal ngasih tahu cara mendapatkan 40 atau bahkan lebih Void Soul dalam satu hari. Jadi untuk yang pertama, kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Out of my way! 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 Oke, dan untuk selanjutnya gue bakal ngasih tahu cara untuk menentukan secondary status dan additional effect yang tepat buat build kalian. Oke, pertama-tama gue bakalan ngeliatin status yang gue pakai di gameplay yang tadi. Ini mirip-mirip sama video sebelumnya, dimana crit rate-nya mendekati 70%, cooldown dan MP cost 80% atau max cap-nya, dan sisanya crit damage. Atribut poin di sini gue pakai full STR. Di gameplay tadi gue nggak masuk mode overdrive, jadi gue pikir lebih bagus buat full STR, soalnya attack dasarnya itu meningkat. Selanjutnya buat masteries, gue pakai advanced reload level 3, conversion level 2, dan second strike level 1. Buat masteries yang level 1-nya, kalian juga bisa pakai ini, military expert. Gue udah coba Dimension Rift pakai pasif yang ini, dapat waktu 50 detik, dan ketika gua pakai second strike gua dapat waktu 45 detik. Oke, dan untuk equipment di sini gua pakai satu ring focus, satu critical ring. Kalian bisa lihat di sini di status gua punya 80% CDR dan 80% MP. Dan sekarang gue bakalan ngelepasin satu equipment gue, dimana di sini ada 15,9% MP cost,
dan 11,6% cooldown. Lalu status gua berubah jadi kayak gini. CDR jadi 68,5 dan MP cost jadi 64,1. Jika kalian sadar, di sini gue cuman kehilangan 0,1% CDR. Dan buat MP cost, gue nggak kehilangan poin sedikit pun. Nah, jadi tujuan untuk menentukan secondary status dan additional effect yang cocok itu adalah supaya bisa seperti ini gitu. Jadi nggak ada banyak poin yang terbuang atau termakan cap, atau bahkan bisa jadi benar-benar pas gitu nilainya. Jadi kayak MP cost ini benar-benar pas 80%. Nah, untuk mendapatkan status kayak gini tuh ada hitungannya, dan berhubung gua udah buat Excelnya, jadi gua bakalan jelasin di Excel. Oke, dan ini Excelnya. Di sini ada dua bagian. Yang ini buat ngitung SPD, CDR, critical rate, specialty, dan efficient. Yang kedua buat ngitung critical damage, MP cost, recovery, physical risk, dan elemental resistance. Nah, di tabel yang ini, di sini ada armor. Maksud armor itu adalah item yang bisa di crafting, seperti senjata, helm, baju, sarung tangan, ataupun sepatu. Nah, yang maksud main di sini adalah main status atau status utama. Buat item yang bisa di crafting itu status utamanya itu nggak bisa diganti ya, udah permanen. Jadi gue isi 0. Lalu ini secondary status yang bisa kalian dapetin. Dan ini adalah additional effect maksimal yang bisa kalian dapetin. Selanjutnya ring. Ini 18,5% itu main status dari ring, tergantung ringnya, ring apa. Misalnya di sini gua kan mau nyontoin CDR. Jadi di ring of clarity itu CDR di main statusnya itu adalah 18,5. Di secondary statusnya 9,8 dan di additional 5,8. Nah, sekarang gue bakal contohin cara ngitung CDR buat chest. CDR maksimal itu 80%, dan 4,4 ini adalah CDR bawaan hero chest, atau di sini yang ini. Nilai ini gue ambil dari hero chest level 20 dengan kostum yang lengkap, tanpa pakai equipment dan tanpa pakai atribut apapun. Jadi 80 dikurangi 4,4, 75,6. Lalu sekarang Ctrl F dari 75 and all. Di sini ada dua, antara 75,7 atau 75,5. Kalau misalnya gua pilih 75,5, berarti nanti CDR-nya itu 79,9. Tapi gue pengen CDR-nya itu benar-benar maksimal, jadi gue pilih yang 75,7. Dan itu ada di sini. Nah, buat baca tabelnya, di sini 5,8 adalah additional effect maksimal. Lalu di sini ada di baris ke-10. Berarti gue butuh 10 additional effect maksimal yang 5,8%. Lalu di sini ada 7,9, ini adalah secondary status dari item yang di crafting. Nah, di sini ada 5. Soalnya kan ada 5 item. Senjata, baju, sarung tangan, sepatu, dan kepala ya, kepala tadi. Jadi di antara 5 itu kalian cuman perlu satu aja, salah satu aja yang ada secondary statusnya itu CDR. Nah, buat dapetin ini. Lalu di atasnya itu adalah 9,8. 9,8 ini adalah secondary status dari ring. Di sini ada 1 dan 2. Berarti kalau ada di sini, di kolom ini, di sini maksudnya, ini cuman butuh 1 secondary status dari ring. Berarti dari 2 ring, gue cuman butuh 1 ring yang ada efek secondary status CDR.
Dan ini 18,5 itu adalah main statusnya ya. Kalau main status buat ring CDR itu ring of clarity, di sini 0, berarti gue bebas ringnya mau pakai apa aja. Yang penting dari 2 ring yang gue pakai ada 1 secondary status CDR. Oke, di sini gue lihat build gue. Di sini gue pakai focus ring dan critical ring. Focus ring nggak ada cooldown sama sekali, dan di critical ring ada cooldown 1 sesuai dengan yang tadi ya, pixel tadi. Lalu dari secondary status yang item crafting itu butuh 1, dan ini ada di sini. Dan 10 additional effect maksimal 5,8%. Di sini ada 3, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pas ya. Lalu sekarang gue bakalan ngitung MP cost. MP cost ada di tabel yang kedua. MP cost maksimal 80%. Lalu MP cost dasar dari chest itu adalah 4,8. Kalian bisa lihat di sini. MP cost dikurangi jadi 75,2. Ctrl F lagi. Kita cari 75. Nah, di sini pas banget nih. Hasilnya 75,2 dan di sini value-nya 75,2. Dan itu ada di sini. Nah, buat tabel yang ini beda sama tabel yang di bawahnya. Jadi di tabel atas ini nggak ada yang ini, secondary status dari ring dan main status dari ring. Jadi jika nilainya ada di tabel yang ini, kalian itu nggak perlu ring apapun buat ngedapetin nilai yang ada di sininya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada di baris ke-1. Jadi gue cuman perlu 1 additional effect MP cost yang maksimal 11,6% dan 4 secondary status dari item yang bisa di crafting. Sekarang kita lihat build gue. Secondary statusnya butuh 4, 1, 2, 3, 4, dan additional effect-nya butuh 1 MP cost, dan itu ada di sini. Nah, buat additional effect sisanya masih banyak ya. Itu kalian bebas mau isi pakai apa, mau critical rate atau critical damage, atau mungkin kalian mau campur dengan speciality. Itu gimana kalian, bebas. Tapi gue saranin buat critical rate-nya mendekati 70 lah ya. Jadi tujuan gue cuma buat ngejelasin Excelnya aja. Lalu selanjutnya gue mau ngasih tahu cara buat ngedapetin 40 atau lebih wage soul dalam 1 hari. Oke, dan untuk caranya, pertama kalian main Dimension Rift, bebas mau mode normal, hard, ataupun extreme, sampai kalian ngedapetin 24 void soul. Kalau kalian udah dapat 24 void soul, kalian keluar dari Dimension Rift. Walaupun masih ada void soul di dalam Dimension Rift, jangan kalian ambil, kalian langsung keluar aja. Nanti ada gambar seperti ini, 24/25. Nah, kalau udah seperti ini, kalian main mode ekstrim. Soalnya dalam sekali mode ekstrim itu, kalian bisa ngedapetin 18 atau bahkan lebih dari 20 void soul dalam sekali jalan. Nah, sekarang gue langsung main Dimension Rift aja. Oke, di sini gue udah beresin Dimension Rift Extreme. Tapi di sini void soul-nya cuma ada sedikit ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7. Nah, biasanya kalau gue cuma dapat sedikit void soul-nya, gue langsung keluar dan nyobain lagi Dimension Rift Extreme. Dan gue biasanya terus ngulang aja sampai dapat void soul yang banyak. Biasanya dalam sehari kebanyakan gue dapetin 40 lebih ya void soul. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Buat link download Excelnya nanti gue simpan di kolom deskripsi. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, jika kalian suka dengan channelnya silahkan subscribe. Thank you for watching.